ini menyuruh kita zikirnya pakai hati. Karena zikirnya pakai hati enggak boleh bersuara, kan begitu kan? Bil wudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kata Allah, kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas kita tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan betul, jangan lalai, jangan lengah. Sedikit lengah iblis masuk. Sebab iblis itu selalu menggoda manusia, dan dia tidak pernah takut dengan manusia. Yang ditakutkan cuma Allah. Nah, kalau manusianya dekat dengan Allah, nah iblisnya menjauh. Tapi kalau manusia jauh dari Allah, nah iblisnya yang mendekat. Nah, gitu kan. Maka Allah ingatkan betul itu. Wala takum minal ghafilin. Jangan sampai lalai. Adapun ilmu ma'rifat ini ilmu pengenalan diri. Inilah sebenarnya yang disebut dengan ilmu ketuhanan. Jadi ilmu ma'rifat itu ilmu ketuhanan. Tapi kan Allah itu kan nggak bisa dipikir-pikirkan, nggak bisa dibayang-bayangkan. Karena Allah itu laisa kamitsli syai'un, tak bermisal. Ya, karena tak bermisal nggak bisa dibayang-bayangkan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Kita ikuti petunjuk Rasul. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Pikirkan ciptaan Allah, jangan kamu pikirkan zatnya. Fatuhlik, Anda akan celaka nanti kalau mikirkan zat Allah, ya. Jadi untuk mengenal Allah pikirkan ciptaan. Nah, ciptaan Allah itu banyak sekali. Enggak cukup waktu kita untuk memikirkan semua ciptaan Allah ini. Maka salah satu yang agak dekat dengan kita yaitu diri kita sendiri. Ya, inilah ciptaan Allah kan ya. Nah, pikirkan saja ini, maka mengenal diri. Jadi ilmu tasawuf itu sebenarnya ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan, ilmu pengenalan diri. Kenal diri, kenal kepada Allah, ya. Jadi tidak kenal diri nggak akan kenal sama Allah. Gimana kita mengenal Allah, diri aja nggak kenal, ya. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu ketuhanan. Maka ketika kita bicara tentang tasawuf, kita bedakan dulu mana yang ilmu tasawuf, mana yang amaliyah tasawuf, mana yang akhlak tasawuf, mana yang perilaku sufi. Nah, ini yang kadang-kadang nggak terbedakan oleh kita. Kalau menyangkut ilmu tasawuf itu ilmu ketuhanan. Ya, karena Allah itu nggak bisa dipikirkan dengan otak kita, maka yang kita pikirkan diri kita. Mengenal diri kita, kenalah kita kepada Tuhan kita. Sehingga dalam tasawuf kita mengenal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal dirinya, kenalah dia pada Tuhannya. Itu ilmu tasawuf, gitu ya. Jadi kalau orang bicara ilmu tasawuf, ya ilmu ketuhanan. Nah, yang kedua amaliyah tasawuf. Amaliyah tasawuf itu zikir, ilmu tarekat. Ilmu tarekat itu amaliyah tasawuf. Nah, hasil daripada ilmu tasawuf dan amaliyah tasawuf ini akan melahirkan akhlak tasawuf. Atau disebut maqamat-maqamat. Itu akhlak tasawuf, dia penyabar, dia ikhlas, itu kan, dia ridho, itu termasuk bagian dari akhlak tasawuf, gitu. Maka ketika kita bicara akhlak tasawuf, artinya akhlak yang bersumber dari tasawuf, begitu. Cuman kadang-kadang orang membedakan akhlak tasawuf itu ketika di fakultas itu dibedakan, ini ilmu akhlaknya, ini ilmu tasawufnya. Menurut saya kurang pas itu ya. Kalau akhlak tasawuf itu akhlak yang dimunculkan oleh tasawuf. Jadi akhlak tasawuf itu ya bisa dikatakan buahnya lah ya. Buahnya ya. Dari maka tasawuf disebutlah ilmu tasawuf itu ilmu akhlak gitu. Kenapa? Untuk mendapatkan akhlak itu kan perlu dari awal tangganya dulu. Mana ilmunya, mana amalnya, baru menghasilkan buah. Enggak ujuk-ujuk langsung dapat buah, mana batangnya. Gitu kan. Ada. Ya memang sering kalau diajak pengajaran itu memang pembagiannya malah itu seperti bidang ilmu pecah-pecahan dari tasawuf itu. Seperti ada tasawuf falsafi, akhlaki. Nah, itu ya bagaimana tanggapannya? Kalau ya, saya itu kan dulu kan pernah ngajar tasawuf itu juga kan. Saya lihat silabusnya itu ada tasawuf falsafi. Nah, iya. Falsafah itu kan sebenarnya ilmu ma'rifat itu. Oh, gitu. Ada tasawuf mahabbah. Nah, tapi setelah saya perhatikan
itu biografi yang banyak itu serta ajaran, misalnya tasawuf mahabbah. Itu biografinya Rabi' Adawiyah dan ajaran Rabi' Adawiyah. Nah, begitu juga misalnya tasawuf irfani. Ada ya. Abu Yazid Al-Bustami kan itu. Biografinya Abu Yazid Al-Bustami serta ajarannya. Saya kira ini tidak bagian daripada tasawuf gitu kan. Tapi itu merupakan ya amaliyah atau pengetahuan menurut beliau begitu. Iya. Nah, sekarang yang kita bedakan itu bukan menurut si A si B, tapi di dalam tasawuf itu sendiri itu ada ilmu tasawufnya, ada amaliyah tasawufnya. Nah, di amaliyah tasawufnya inilah ilmu tarekatnya. Maka tarekat itu banyak sekali kan. Ya. Ada tarekat Naqsabandi, ada tarekat Qadiri, ada tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, ada tarekat Sazili. Nah, nama-nama tarekat ini sebenarnya nisbah kepada nama guru gitu kan. Iya, iya. Misalnya tarekat Qadiriyah. Dulu kan nggak ada namanya tarekat Qadiriyah itu di zaman Rasul kan nggak ada. Yang ada tuh zikir dengan la ilaha illallah. Nah, tapi karena Sultan Aulia membina jamaahnya itu dengan menggunakan kalimah la ilaha illallah itu, sehingga murid-muridnya menisbahkannya kepada guru. Misalnya, kamu belajar di mana? Nah, karena gurunya namanya Syekh Abdul Qadir, nah mereka kata, oh kalau saya Qadiriyah. Nah, namanya Syekh Abdul Qadir kan gitu kan. Nah, ketika murid-murid daripada Asy-Syadzili itu ditanya orang, kamu belajar di mana? Karena gurunya Asy-Syadzili, nah mereka mengatakan oh saya Syadziliyah. Itu juga misalnya ketika murid-murid daripada Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi ditanya orang, kamu belajar di mana? Karena gurunya namanya Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, orang bilang oh kalau saya Naqsabandiyah. Jadi nama-nama tarekat itu sebenarnya nisbah kepada nama guru itu. Tapi inti tarekat itu hanya zikir la ilaha illallah, zikir jahar dan zikir di dalam hati, zikir khafi gitu. Ismu zat gitu. Jadi menyebut kalimat la ilaha illallah dengan zikir jaharnya, kemudian zikir di dalam hati atau zikir khafi gitu. Ya. Ya sudah cukup mendalam ya Buya. Nah, ini terakhir ini ada fenomena sih. Fenomena ini kan kadang tak kalau apa yang kita sebut kelompok apa ya. Ini sudah baik di YouTube atau medsos itu ada yang fenomena yaitu tadi membid'ahkan tasawuf, bahkan tarekat itu sudah mulai muncul itu kelompok. Nah, itu gimana itu menurut? Ya, namanya pendapat ya. Jadi yang dibid'ahkan itu yang mana? Namanya apa isinya? Kan gitu kan. Kalau namanya memang di zaman Nabi dulu belum timbul namanya ilmu tasawuf gitu kan. Sama dan ilmu fikih kan belum ada zaman Rasul. Kenapa ilmu fikih enggak disebut bid'ah juga kan gitu kan. Nah, ilmu fikih belum ada di zaman Rasul gitu. Ilmu tasawuf belum ada, tapi isinya sudah ada gitu ya. Rasulullah sendiri kan mengajarkan la ilaha illallah. Kan kata Rasul, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak nyebut kalimat la ilaha illallah. Itu kan tarekat, itu kan. Berarti sudah ada di zaman Nabi itu kan. Cuman belum bernama tarekat Qadiriyah, belum, tarekat Naqsabandi belum, itu kan. Cuma isinya ada gitu. Zaman dulu isinya ada, gitu ya. Namanya ya, belum. Tapi belum ada nama. Nah, kita zaman sekarang ini kadang-kadang namanya ada tapi isi nggak ada. Itu kan. Namanya ada, isinya nggak ada, gitu ya. Nah, bagaimana kita mengkelopkan ada isi, ada nama, gitu. Nah, jadi saya pikir ya tidak bijak juga kalau kita mengatakan tasawuf itu bid'ah. Kenapa? Karena isinya memang pendekatan diri kepada Allah sejak zaman Nabi sudah ada gitu kan. Nah, bagaimana Rasul berunzlah di Gua Hira itu kan, bagaimana Rasul mengajarkan sahabat-sahabat dengan zikir, bahkan ayat Quran sendiri kan menyuruh wazkur rabbaka fi nafsi, gitu kan, sebut nama Tuhan melalui hatimu. Ini kan ajaran tasawuf semua ini.
Bagaimana kita mengatakan bid'ah itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis dan dipraktekkan oleh Rasul dan sahabat-sahabat gitu. Ya, saya kira ini sangat penting untuk kita pahami bahwa tasawuf itu merupakan isi daripada ajaran agama. Nah, kalau fikihnya itu kan peraturan di luar. Ya, bagaimana sah batalnya, halal haramnya itu kan. Kalau akidah itu menyangkut keyakinan. Tapi bagaimana kita berakhlak kepada Allah dan Rasul, berakhlak ke diri kita sendiri, berakhlak kepada sesama makhluk Allah, itu di tasawuf ditemukan. Maka saya katakan, ya, mengenal Allah itu nggak bisa dengan fikih saja. Kalau fikih itu mengenal hukum-hukum Allah, bukan mengenal Allah, gitu. Kalau mau mengenal Allah pakai tasawuf, gitu. Jadi kalau orang anti tasawuf sama dengan, ya kalau menurut saya ya, orang anti tasawuf bisa dikatakan dia tidak akan kenal dengan Allah dengan sempurna. Otomatis ya. Iyalah, bagaimana mengenalnya? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, gitu. Tak bermisal dan tidak bisa dipikir-pikir, gitu kan. Kalau kita mengenal hukum-hukumnya ilmu fikih, tapi kalau mengenal Allahnya itu harus pakai tasawuf, gitu. Jadi orang yang anti tasawuf bisa dikatakan nggak bisa mengenal Allah dengan sempurna. Paling kenal namanya, kenal hukum-hukumnya, tapi siapa yang punya nama nggak akan ketemu kalau nggak pakai tasawuf. Itu makanya perlu sekali itu belajar tasawuf. Ya, gini Bu ya, mungkin kemudian tasawuf hubungannya dengan tarekat, karena mungkin ada apa ya, ucapan-ucapan mereka itu kan, kenapa harus ada tarekat misalnya, kenapa ndak belajar aja langsung aja model zikir Rasulullah gitu. Nah, gimana itu Bu ya? Kenapa intinya bagaimana tarekat itu bisa muncul dan hubungannya dengan tasawuf itu sendiri? Tarekat itu kan zikir. Nah, bagaimana kita akan mengamalkan kalau kita tidak menerimanya dari guru? Umpamanya kita belajar zikir aja dari Rasulullah, kapan ketemu Rasul? Oh, pakai hadis. Hadis itu kan tulisan. Gitu ya, tertulis di kitab. Nah, yang menyampaikannya siapa? Kan ulama kan menyampaikannya. Nah, makanya diperlukan ada silsilah gitu. Jadi kita ngambilnya dari si A ngambil dari si B ngambil si C sampai ke Rasulullah. Nah, ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, contohnya begini, kalau kita naik kereta, ya ngapain kita pakai gerbong kereta? Duduk aja kita di gerbong, ngapain pakai lokomotif kan begitu. Udah enak-enak kita duduk di gerbong, tapi kalau nggak nyantol ke lokomotifnya, ya nggak nyampai. Lokomotifnya jalan, gerbongnya tinggal. Terus bagaimana supaya nyampai? Bagaimanapun kita harus nyantol ke lokomotif. Jadi gerbong pertama nyantol ke lokomotif, gerbong kedua nyantol lagi, sehingga akhirnya nyampai semua. Kalau kita enak-enak, ngapain saya pakai lokomotif? Ini gerbong ada, bagus itu. Duduk aja kita. Ada lokomotifnya enggak? Enggak, ya enggak nyampai. Iya. Nah, jadi oleh karena itu perlu belajar tasawuf, belajar tarekat terutama wawasan. Tetapi ruhnya itu dari guru langsung. Jadi kalau kita ngambilnya amaliyah dari buku saja tanpa gurunya, khawatir seperti disebut siapa orang yang belajar tanpa guru, setan jadi gurunya. Ujung-ujungnya benar semua menurut kita, padahal banyak salahnya. Gitu kan. Nah, mesti ada gurunya, kan, supaya menyampaikan ruhnya itu. Di satu kalimat mungkin kita ambil dari buku, tapi kalau nggak ada ruhnya, itu kan nggak hidup kan. Nah, ruhnya siapa yang ngasih? Ya, makanya belajar tarekat itu mesti ada musik. Sehingga Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub mengatakan, wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru mursyid yang dapat membimbing rohaniyahnya usul kepada Allah. Wajib. Kenapa wajib? Karena kembali kepada Allah itu wajib. Di tengah rai tidak bisa kita kembali tanpa ada pembimbing. Ma la yatimul wajib illa bi bahwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Kembali ke Allah wajib. Di tengah yang tidak bisa kembali tanpa ada pembimbing, maka mencari seorang guru pembimbing itu juga wajib.
Jadi nggak bisa kita ya hanya baca buku saja, mesti cari guru. Nah disinilah bedanya orang. Kadang-kadang orang sibuk cari buku, gurunya belum ada. Nah sehingga pening sendiri, kata buku ini begini, kata buku begini, agak ada pegangan. Makanya kalau kita belajar tasawuf, kalau menurut saya cari guru dulu. Nah nanti dulu cari buku, gitu kan? Cari guru dulu, gitu ya, yang akan membimbing kita. Nah, untuk melebarkan wawasan kita, baru kita baca buku, kan, gitu kan? Jangan cari buku dulu gurunya belum ada, mau nanya sama siapa, gitu nanti. Intinya tarekat artinya ya cari guru dulu ya itu ya melalui tarekat. Iya, iya. Nah, jadi guru itu kita mengamalkan amalan tarekatnya. Tadi ya. Biar usul kepada Allah.